Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Yeah, before we start our lesson, Mr. Hilal will check the attendance. Set up your position, yeah, to show your face and your body. Okay, because I will take the capture for the check attendance. Okay. I will count down, start from 3, yeah? 3, 2, 1. Okay. Thank you for the attention. Before we start our lesson, please, could you lead the prayer, any one of you? Maybe Indah. Okay, you can, could you lead the prayer? First, let's pray. Thank you, God, for this beautiful morning. Now we want to start our lesson to start us so we can do our lessons well. Amen. Yeah. Thank you, Indah, for your awareness to lead the prayer. Okay. And then in the last we have learned about the linear motion. Yeah. Maybe I would like to reinforcement to Christian, yeah, before we start our lesson, to ask several questions regarding the last topic. Okay, Christian, do you still remember what is the difference between the linear motion constant velocity and linear motion constant acceleration? Kalau yang GLB itu dia nggak punya percepatan. Kalau GLBB dia ada percepatannya. Yeah, correct answer. Good job, ya, Christian. You still remember about the last topic, linear motion with constant velocity and constant acceleration. And then the second, I will check the last material, yeah. Jody, what is the definition of linear motion with constant velocity? What is mean? What do you think? Pergerakan yang konstan secara tidak berubah kecepatannya. Okay, good. How is about the shape of the motion? Bagaimana tentang gerakannya? Gerakannya Circular or striker or parabolic? striker dan lurus. Oke, good. Ini ya, good answer Jody. Jadi Christian sama Jody masih ingat tentang materi terakhir. Oke, and then Mr. Rizal will share the screen for the topic today. Ya, apakah kalian sudah melihat presentasi Sedilal? Bisa ya? Bisa semuanya? Apakah bisa melihat? Oke. Today we will learn about the oscillation, ya, gerak harmonik sederhana. Oke, kalau sudah, sebentar, Mr. Hilal akan masuk ke ininya. Okay, Mr. Hilal will explain about the objective our lesson today, ya. Yang pertama, kita hari ini akan terkonsentrasi untuk mengidentifikasi besaran-besaran dalam peta ini ya, gerak harmonik sederhana atau getaran. Yang kedua, kita akan menjelaskan besaran-besaran dalam getaran atau gerak harmonik sederhana. Oke, kemudian yang ketiga, menemukan hubungan antara gaya dan getaran secara benar. Kemudian berikutnya menganalisis hubungan antara gaya dan getaran secara cermat. Oke, kemudian next, menunjukkan dua gejala getaran harmonik pada ayunan dengan panjang tali yang berbeda. Oke ya, kemudian yang keenam atau terakhir, melakukan pengukuran periode dua gejala getaran harmonis pada ayunan dengan panjang tali yang berbeda.
Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 6 aspek atau 6 komponen kita akan tempuh dalam satu kali sesi pembelajaran. Okay, any question regarding my explanation about the objective of our lesson today? Any question? Hello? No. Okay, next ya. Okay, before we continue to the core material, I will give you several questions regarding the apperception and motivation. Yang pertama tadi sudah dilalui, appersepsi ini sudah saya tanyakan kepada Christian maupun Jody ya. Kemudian sekarang kita akan masuk sesi motivasi. Okay, Mr. Dilal will give you several questions regarding the oscillation. Okay, for the first question, I will give one question. Angel, pernahkah kalian menemukan gejala getaran dalam kehidupan sehari-hari? Sebutkan contohnya. Oke, Angel, give me one example regarding the phenomenon of oscillation in our daily life. Gempa. Termasuk nggak? Gempa. Kenapa kamu bisa mengatakan gempa itu bagian getaran? Give your opinion. Karena gempa kan ya akibat ada gelombang. Karena gempa Punya gelombang. iya, jadi sebenarnya seperti ini, Angel. Gempa itu juga getaran kan, ada getaran. Nah itu, oke, itu bagus tuh jawabanmu. Jadi gempa itu adalah contoh dari getaran. Makanya kan kalau kalian tahu nih dalam kehidupan sehari-hari, alat pengukur gempa atau alat pengukur timbulnya gejala gempa bumi, apa namanya? Ada yang tahu apa nama alat pengukur ketika mengindikasi terjadinya gempa? Apa namanya? Okay, anyone of you? Give me the answer. What is the name? Seismometer. About apa? Seismometer. Ya, seismometer atau seismograf ya. Nah, dia bekerjanya berdasarkan prinsip getaran. Jadi ketika dia mendeteksi ada getaran yang muncul dari dalam bumi, maka alatnya akan bergetar sehingga akan membentuk tulisan-tulisan seperti itu. Oke, itu bagus, good job. Oke, correct answer ya untuk Angel. And then the second question, Nata. Oke, state the physics phenomenon, the other physics phenomenon that effect by the oscillation. Ayo, sebutkan apa gejala fisika yang ditimbulkan oleh getaran. Nata, give me one example. Gejala fisika lainnya, misalkan kalau oh ini sir, gerak lurus itu karena ada getaran maka timbul gerak lurus. Nah itu contoh atau pengandeannya. Gejala apa yang ditimbulkan oleh getaran, Nata? Give me one example. Bunyi. Iya, bagus. Good answer. Give me reason why do you say the sound? Apa alasannya, Nata? Kenapa kamu bisa mengatakan bunyi will be produced by the oscillation? Halo, Nata, give me reason. Kayaknya sih karena bunyi punya getaran, terus berasal dari getarannya juga. Ya nggak sih? Iya, bagus. Jawabannya betul sekali. Jadi bunyi itu adalah hasil dari getaran kan. Kalau tidak ada getaran maka tidak akan dihasilkan suatu bunyi seperti itu. Oke, bagus. Mungkin one more, Indah mungkin give me one example more. The physics phenomenon Physics phenomenon, sir. that impacted by the oscillation. Jadi gejala fisika yang ditimbulkan oleh getaran, apalagi? I will give one clue regarding the Angel's answer. Ayo, apa? Gelombang. Iya, bagus, betul.
Betul, Indah. Jadi gelombang itu adalah gejala fisika yang ditimbulkan oleh getaran. Kalau Mr. Hilal boleh bertanya, Indah, can you give me the differences between the wave and oscillation? Apa beda gelombang sama getaran? What is Apa it? pembeda, apa pembeda antara getaran sama gelombang? Kalau getaran itu, kalau gelombang itu, getaran itu merambat, saya. Iya, terus? Kalau gelombang itu dari satu titik ke titik lain. Kalau getaran merambat nggak, Indah? Getaran itu merambat juga sih. Getaran merambat. Kalau gelombang merambat juga? Tapi kalau getaran itu geraknya itu berpusat pada titik setimbang. Bergerak pada titik setimbang. Oke, kamu katakan bergerak dalam titik setimbang. Bagus, kita lanjut, Indah ya. Jadi yang Mr. Hilal katakan tadi, jadi kalau getaran itu kan kamu katakan tadi bergerak pada titik setimbangnya kan. Sedangkan kalau gelombang kan merambat. Benar nggak, Indah, seperti itu? Yes, sir. Nah, berarti artinya getaran itu tidak merambat, Indah. Yang merambat itu gelombang. Paham, Indah? Begitu juga yang lainnya ya, diperhatikan. Jadi pembeda antara getaran sama gelombang itu, kalau getaran itu bergerak pada titik setimbangnya, bergerak melalui titik setimbangnya bolak-balik kan, tapi tidak maju maupun mundur kan. Sedangkan kalau gelombang itu bisa maju atau mundur. Jadi pembedanya itu kalau gelombang itu getaran yang merambat. Tapi kalau getaran kan hanya apa? Gerakan bolak-balik pada titik setimbang seperti yang dikatakan Indah tadi. Seperti itu. Cukup paham? Yang lain apakah ada pertanyaan? Halo? Kalau tidak ada pertanyaan, Mr. Hilal akan lanjut ya sebentar. Oke, kalau sudah sekarang Mr. Hilal akan melanjutkan ya. Tadi sesi motivasi, oke, bagus. Jawaban dari Indah maupun jawaban dari Nata sungguh sempurna sekali, keren. Jadi kalian sudah bisa menyebutkan gejala-gejala getaran dalam kehidupan sehari-hari maupun gejala fisika lainnya yang ditimbulkan oleh getaran. Oke, sekarang kita akan masuk materi inti. Apakah kalian sudah menginstal aplikasinya, Nak? Sudah. Oke, perhatikan di situ. Nah, kita akan mengidentifikasi besaran-besaran dalam gerak harmonik sederhana atau getaran. Oke, Mr. Hilal akan menuju ke materinya ya. Oke, sebelum masuk ke materinya, saya ingin tanya kepada Kama atau Gede Kama. Oke, Kama, sebutkan besaran-besaran dalam gerak harmonik sederhana atau getaran, nama kerennya. Apa, Kama? Getaran-getarannya, besaran-besaran dalam gerak harmonik sederhana. Bagian-bagiannya gitu ya. Ya. Ada amplitudo. Iya, bagus. Apalagi? Selanjutnya ada periode. Ada periode, oke, pinter. Oke. Terus ada frekuensi. Iya, ada frekuensi. Oke, Udah. ada lagi kan? Oke. Oke, I just repeat ini ya, can answer ya. We have introduced several quantities in the oscillation ya. Yang pertama yaitu ada amplitudo, and the second ada periode, and the third ada frekuensi. Oke, bagus Ken, jawaban yang keren. Kemudian saya akan checking kepada Wida. Wida, halo? Yes, sir. Ya, give us explanation the difference between the period and frequency. Kalau periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Sedangkan frekuensi adalah banyak getaran yang terjadi setiap satuan waktu. Iya, bagus. Keren, Wida, jawabannya bagus sekali. Oke, berarti kamu sudah belajar itu dari aplikasi ya. Oke, untuk Sebi yang mungkin belum sempat menginstal aplikasinya, tampilannya seperti ini, Sebi. Nah, ini
seperti yang dikatakan Ken tadi kan, ada amplitudo, yaitu apa pengertian dari amplitudo? Caroline, give me explanation. What is the definition amplitude of the oscillation? Caroline. Kalau amplitudo itu simpangan yang paling maksimal dari getarannya. Iya, bagus sekali. Terus apa lagi? Udah cukup. Cukup, Caroline? Halo, Caroline, cukup? Halo? Iya, kalau sudah cukup nggak apa-apa, it's okay. Good answer. Your explanation is very good ya. Jadi sudah cukup betul. Nah, okay, regarding the illustration, what do you think, Caroline? Regarding the illustration, how much the amplitude of this oscillation? Berapa itu amplitude-nya menurut kamu? Sir. Oke, kita cek ya. Kita cek bersama-sama apakah 40. Oke, benar. Oke, good job untuk Caroline. Oke, bagus sekali. Oke, next. We will learn about the period. Oke, Wida, can you repeat about the definition of the period of the oscillation? Apa tadi? Period tadi, Wida? Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Oke, sekarang kita cek bersama-sama apakah kalian bisa mengidentifikasi atau tidak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Oke, Mr. Hilal give illustration one pendulum and stopwatch ya. Jadi kamu cukup perhatikan apakah benar nih kalian menjawab berapa period pendulum ini. Kita tes ya. Oke, kita hitung mundur. 3, kalian perhatikan waktunya. 3, 2, 1. Oke, Jody, what do you think, Jody? The period of this oscillation? Berapa second, Jody? 4 second, bener gak sir? Oke, kita cek bersama-sama. Kita cek apakah jawabannya 4 second. Semoga betul. Salah, Jody. Jadi masih belum sempurna. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Oke, one more ya. We will try one more. Vida, what do you think? The period of this oscillation? 3, Sir. 3, oke. Let's we check together. Oke, good. Benar. Jadi jawabannya adalah 3 second. Oke, the next quantity and the oscillation. Mr. Hilal will introduce about the frequency ya. Frekuensi dari suatu getaran. Can you repeat again, Ken? The definition of the frequency? Apa tadi, Ken? Frekuensi itu banyaknya getaran yang dilakukan setiap detiknya. Berarti banyak getaran dalam satu detiknya ya. Oke, kalian semuanya kita cek secara bersama-sama. Kira-kira selama satu detik itu terjadi berapa kali getaran? Apakah 1 getaran, 1/4 getaran, 3/4 getaran? Oke ya, Mr. Hilal will push the start button and then you can see the time when the oscillation in the one's time. Oke ya, kita mulai ya. 3, 2, kita mulai. Mr. Hilal akan mulai dari posisi yang tepat aja, yang enak. Oke, mulai. Ya, kira-kira frekuensinya berapa, Ken? Dalam 1 detik terjadi berapa getaran, Ken? Oh, dalam 1 detik itu arti ada 2. Ada 2 getaran. Are you sure about your? Are you sure regarding your answer? 2 ya.
Okay, we will try to input the answer ya. Cek. Salah Ken. Halo Ken. Jadi kita cek sekali lagi ya, yuk semuanya diperhatikan kira-kira frekuensinya berapa dari oscillation ini. Sedila akan memulai dari posisi tengah-tengah deh supaya kalian ini nanti terjadi berapa getaran. Semuanya diperhatikan ya, konsentrasi ini yang terakhir. Oke. Start. Oke, sudah. Kira-kira oke, mungkin Sebi, do you want to try to answer the question? Berapa frekuensinya? 3. 3. Oke, kita cek. Masih salah, Sebi. Oke, nanti kalian berlatih menghitung sendiri ya. Dengan aplikasi itu bisa hanya menjelaskan saja ya. Jadi itu adalah contoh dari besaran-besaran dalam suatu gerak harmonik sederhana atau getaran. Nata, give conclusion regarding the quantities in the oscillation. Can you mention again or state again the quantities at the oscillation, besaran-besaran dalam gerak lurus? Ayo Nata, sebutkan kembali apa aja tadi. Itu dok. Okay, good. And then? Lihat Then? frekuensi. Oke, good job. Oke, bagus. Jadi kita mengenal istilah dasarnya besaran-besaran dalam getaran itu ada amplitudo, ada period, ada frekuensi. Tadi sudah dijelaskan oleh Ken. Oke, good job. And then I will continue to the next material ya. Wait. Oke, ini sudah kita laluin. Nah, sekarang kita akan memberikan permasalahan nih. Kita diskusi secara bersama-sama. Saya akan memberikan permasalahan. Oke, pertama ada sebuah botol, kemudian diletakkan di atas air ya. Kemudian, nah oke, kita akan mencoba menjawab ini. Untuk Christian, for the first question, apakah yang akan terjadi jika botol yang berada pada permukaan air kita berikan gaya tekan kemudian dilepas? Kira-kira apa yang terjadi, Christian? What will happen to the bottle? Dia balik lagi ke posisi awal. Posisi awal. Nah, baliknya itu hanya sekali apa kira-kira berkali-kali? Berkali-kali. Oke, baliknya berkali-kali. Oke, bagus. Jawabannya betul, Christian. And then the second question. Oke, masih Christian ya. Apakah ada hubungan antara besar gaya penekanan pada botol terhadap gerakan botol naik turun saat dilepas? Ada hubungannya nggak, Christian? Ketika kamu menekan dengan gaya yang kecil, gaya yang besar secara sekilas atau secara spontan, kemudian kamu lepas, gayanya misalkan gaya kecil sama gaya besar, kira-kira ada hubungannya nggak, Christian, terhadap naik turunnya? Apa coba hubungannya gimana? Bisa kamu jelaskan nggak? Can you give the description? Naik turunnya gimana? Naik turunnya ada beda jarak gitu. Ada beda jarak. Kalau gayanya kecil, berarti beda jaraknya kecil apa besar? Kecil. Kalau gayanya besar, beda jaraknya Besar. apa? Besar. Nah, Besar. gerak naik turun tadi yang dikatakan oleh Christian, ada kecil, ada besar tadi, itu disebut apa kira-kira, Christian? Naik turunnya tadi. Ayo, clue-nya seperti yang dijelaskan oleh Ken tadi. Ada apa ya? Amplitudo ya. Iya, bagus. Jadi naik turunnya tadi itu disebut amplitudo. Oke, good. Oke, terakhir kesimpulannya ini berarti Jody untuk menjawab pertanyaan yang terakhir yaitu yang ketiga. Jody, halo? Halo, sir. Ya, sekarang the third question. Okay, give description or explain the relation between the force and the amplitude of the oscillation. Jelaskan hubungan antara gaya penekanan terhadap amplitudo gerakan naik turun tadi.
Itu seperti kutipan yang dijelaskan Christian tadi. Bisa nggak jadi kamu menyimpulkan? Kalau gayanya besar, berarti amplitudenya Kalau gayanya besar, amplitudenya lebih besar gitu, Sir. iya, bagus, betul sekali. Kira-kira berarti tanpa adanya gaya akan muncul getaran nggak, Jody? Kayaknya nggak ada, Sir. Nggak bakal naik turun gitu. Dia tetap Berarti kesimpulannya getaran itu akan timbul bila apa, Jody? bila ada gaya penekanan. Iya, ada gaya yang menyebabkan benda itu bergetar. Contoh paling gampang itu gini aja lah. Kalau kalian punya sesuatu yang tergantung pada benang, kamu gantungin pada atap. Kalau nggak ada tiupan angin atau tidak kamu kasih usikan, berarti nggak akan bergetar kan? Itu kan contoh paling gampang. Berarti getaran itu hanya akan muncul atau hanya akan timbul bila ada apa tadi? Ada apa, Jody? Bila ada gaya yang nyentuh ke benda itunya. Iya, bagus sekali jawabannya. Kesimpulannya betul. Oke, next. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, penguji. Jadi, dari pertanyaan yang awal tadi, Saudara Hilal sekarang akan mengecek nih. Apakah kalian sudah memahami permasalahan yang diberikan pada permasalahan satu, sehingga di permasalahan yang kedua ini kamu bisa memberikan conclusion. Oke, sekarang pertanyaannya kepada Sebi. Oke, regarding the illustration, oke, perhatikan ilustrasi itu, Sebi. Manakah yang akan menghasilkan amplitudo paling besar saat benda didorong oleh gaya sesaat pada posisi 1, 2, dan 3? 3, oke. Alasannya apa, Sebi? Give me the reason. Why do you choose the third position? Kalau 3 lebih jauh, maksudnya lebih jauh ininya. Sinyalnya. Oke. Lebih jauh dari apa? Kalau dilepas lebih jauh dari yang 1 sama 2. Oke, berarti kesimpulannya apakah kamu bisa menyebutkan apa hubungannya kalau jauh tadi terhadap amplitude getaran? Jarak, oke, betul. Nah, tetapi sebenarnya, oke, perhatikan ya, sebenarnya bukan hanya jarak, nak. Jadi kan kalian sudah belajar hukum Newton nih kemarin. Oke, Miss Rila akan memberikan konfirmasi ya, akan menganunit. Sebentar. Oke, perhatikan. Alasannya itu seperti ini. Oke, Mr. Dilal, jelaskan alasannya. Kan kalian kemarin sudah belajar hukum Newton kan? Nah, kalau diuraikan itu kan ada gini kan. Nah, ini kan hukum Newtonnya. Sorry, gini biar warnanya bagus. Bentar, Mr. Dilal akan ganti warna merah. Oke, Mr. Dilal akan jelaskan kenapa kok di posisi 3 itu paling jauh. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, weight-nya kan ke sini kan, nak. Nah, kalau ini membentuk sudut theta, ini theta. Yuk, siapa yang masih ingat? Do you still remember? If we analyze weight in X-axis and Y-axis, seperti ini. Kira-kira W yang ini akan jadi apa? W cos apa W sin? Cos. Oke, yang ini W cos theta. Kemudian yang ini jadi apa? Bagus, yang jawab tadi Angel, W cos theta. Yang ini apa? Yang ini, yang ke kiri, W apa? W sin. Oke, bagus. Ini adalah W sin theta kan. Nah, sekarang kira-kira yang menyebabkan dia itu pengen bergetar itu W sin apa W cos menurut kalian? Yang ingin menyebabkan dia atau menyebabkan dia itu pengen secara alami pengen bergetar. Bergetar itu berarti arahnya kemana nanti? OSC. Halo? Iya, alasannya apa, Ken? Kenapa kok W sin? Karena kalau Eko sih kelihatannya kayak lurus aja tuh sama titiknya dari atas. Kalau WSN ini mempengaruhi dia ke kiri kalau gitu. Nah, itu jawaban yang betul yang dikatakan Ken. Jadi yang menyebabkan dia ingin bergetar itu W sin. Kenapa? Saat di posisi 3 dia pengen ke kiri kan? Berarti yang menyebabkan dia ke kiri W sin kan?
Nah, kenapa? Nah, sekarang kita tinjau sin tetanya di antara posisi 1, posisi 2, dan posisi 3. Mana yang tetanya paling gede? Posisi 1 apa 2 apa 3? Okay, give me analyze regarding the illustration. Which one the angle will produce biggest? Mana sudut yang paling gede, posisi 1 apa 2 apa 3? Loh, ini nyata loh, kejadian nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat dengan mata telanjang. Sudut 1. Oke, alasannya apa? Kenapa sudut 1 paling gede? Posisi netralnya kan di sini kan, menghitung sudutnya kan dari sini kan. Nah, menghitung sudutnya dari sini. Berarti ini sudut 1, ini sudut 2, ini sudut 3. Berarti 3 deh, sir. Saya kira dari Iya, berarti jawabannya adalah sudut yang 3 paling gede. Nah, kalau sudutnya semakin gede, nilai sin theta semakin gede apa semakin kecil? Ayo, regarding the mathematics. Regarding the mathematical analysis. Kalau sudutnya makin gede, how is about the value of sinus theta? makin gede. Makin gede. Nah, makanya itu yang dikatakan tadi Sebi alasannya di posisi 3 karena gayanya paling gede, maka akan menghasilkan amplitude paling besar. Kenapa alasannya? Karena W sin theta tadi. Padahal tetanya itu paling besar, artinya W-nya akan ikut-ikut menjadi besar. Kenapa? Sin tetanya hasilnya paling gede kan? Seperti itu. Sebi bisa dicerna penjelasan Mr. Hilal? Bisa, Sir. Yeah, okay. For the others, any question regarding this illustration, the relation between the force to the oscillation? Halo, semuanya siswa, apakah ada pertanyaan? Halo, kenapa diam? Tidak. Ya, kesimpulannya apa Jody? Gaya itu, kesimpulannya apa Jody? Getaran itu akan muncul bila ada gaya yang lain yang terus rendah itu. Iya, bagus. Semakin besar gaya, bagaimana tentang amplitudenya Jody? Semakin besar gaya yang disentuh, semakin besar amplitudenya juga, Sir. Iya, bagus sekali. Good job, Jody. Pinter. Okay, for finally I will give you one video regarding to evidence ya, untuk membuktikan the relation between force and the oscillation. Okay, next step. Ini ya, Mr. Dila akan menyampaikan satu video, kalian tonton sebentar. Ini adalah akhir dari termin 1 ya, the final of our activity the first batch ya. Jadi untuk yang pertama, jadi kesimpulan yang disebutkan Jody tadi kita tutup dengan menonton video ini. Oke, check it out ya. So it's Friday again, so clearly time for some physics fun. Can you hear the sound? Dengar nggak nak? Yes, sir. Okay, let's continue. What I've got set up here is a vibration generator. So the pin here will move up and down. I have a spring, and that's a spring with a K of about 30. And then I have a 100-gram mass, and I have a second spring attached to a clamp stand that's out of shot. So it's a dead simple experiment to do. We have the signal generator at the back here, and at the moment I've turned down the amplitude. So I'm going to turn up the amplitude, which is hidden, and we're going to put it on maximum, and hopefully you can clearly see that this pin now is vibrating at a frequency of 2.06 Hertz. Now let's see what happens if we dial down the frequency. We're now going at 1 Hertz, well, nearly a Hertz there, 1 Hertz frequency. So up and down, okay. Let's go up a little bit. We'll go slowly. Nah, itu kalian Clearly perhatikan see, yang di bawah itu kan memberikan a bit more motion with that mass. And I've done a scale on the back here, and this is in centimetres, so it's every 2 centimetres. I did a bit of a line at the mid value. Now it's not perfect because I'm on a bit of an angle,
but it's not really designed to do an accurate display. We're just looking for an overall effect. So 2 Hertz, pretty much the same thing is happening. So let's go up a little bit more. There we go. 2.5. It seems to have died off now. There's not a lot happening. 2.7, 2.8, 3 Hertz. Interesting. Jadi di situ dengan frekuensi yang besar itu seolah-olah memberikan Wow. gaya penekanan dari 3.2. bawah yang makin. Nah, perhatikan. 3.3, crikey. The amplitude is massive. Looking at least 14 centimeters. Well, let's just go up a little bit Okay, the more. bigger force will Four. impact the Oh. bigger amplitude. Oh dear, it's died off. 4.4, 5, 5. Oh, it's gone. That effect has gone. Let's go back. Now, I think it was roughly around the 3 point. There we are. 3.3. We're roughly looking about that. So we're clearly seeing a resonance effect. So what we're actually talking about is that when the frequency of the periodic force applied, so the force that's applied here to the mass spring system, equals what we call F naught, or the natural frequency, large amplitudes of oscillation occur, providing the damping is light. Now the periodic force needs to be in phase with the velocity, so force and velocity in phase of the oscillating object. This occurs when the displacement, so the displacement here is pi by 2 or 90 degrees out of phase with the periodic force. Now, as the applied frequency becomes increasingly larger than the natural frequency of the mass spring system, you saw clearly, didn't you, that the amplitude of the oscillations decreased more and more. And if we put it right up, you saw that was the case. There was that peak point. So what we're seeing is the idea of forced oscillation and resonance. Okay, that's all the conclusion. After watching the video, I will give several questions. Okay, untuk sebentar, Mr. Hilal akan Christian, setelah menonton tadi, apa kesimpulannya Christian? Apa itu kesimpulan apa yang kamu dapatkan setelah menonton video tadi? Coba kamu jelaskan. Makin besar frekuensinya, jadi amplitudenya juga makin besar. Iya, nah frekuensi tadi itu hampir mirip, frekuensi tadi itu memberikan gambaran terhadap apa tadi, gaya kan? Gaya atau enggak? Ada hubungan enggak tadi, Christian? Hubungan sama gaya ada. Dari mananya kamu bisa menyebutkan ada hubungannya tadi? Itu dia kan jadi gerak karena ada frekuensinya. Iya, bagus. Jadi yang di bawah tadi itu gaya yang menekan spring tadi kan. Jadi frekuensi tadi itu hanya untuk mengatur frekuensi getaran, seolah-olah menyebabkan gaya yang dorongan dari bawah tadi, sehingga menyebabkan apa, amplitudenya ketika gayanya makin besar, frekuensinya akan makin besar kan, seperti itu kan. Berarti amplitudenya juga akan makin besar seperti itu. Oke, good job ya untuk Christian. Give conclusion regarding the video tadi. Oke, itu dari Hilal. Apakah ada pertanyaan? Habis ini termin 1 udah selesai, habis ini kita masuk ke termin 2. Okay, before we continue to the second batch, I will give several questions for the conclusion ya. Okay, Angel. Okay, state the quantities at the oscillation. Ada berapa besaran-besaran dalam getaran?
You still remember? Yang amplitudo gitu-gitu. Ya, bagus. Amplitudo, frekuensi, period. Oke. Bagus, betul. Udah, betul itu ya, Angel. Jadi ingat ya. Nah, sekarang Indah. Pertanyaan kedua. Apa hubungan gaya terhadap amplitude atau simpangan suatu getaran? Give me explanation or give us explanation the relation between the force and the amplitude of the oscillation. Boleh diulang nggak sih hubungannya gaya terhadap apa? Iya, what is the relation between the force and amplitude? Arah. If the force itu if the force bigger, so amplitude Arah, Sir. Makin besar gaya, Searah. makin besar frekuensi. Iya, bagus. Oh, itu yang kamu maksud searah. Oke, betul. Jadi kesimpulannya, ketika gaya yang diberikan makin gede, maka amplitudenya makin gede. Oke, good job, Indah. Jawaban yang sangat sempurna sekali. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita sudah tercapai nih tadi. Kamu bisa menyebutkan besaran-besaran dalam gerak harmonik sederhana. Terus kamu bisa menyebutkan nih, apa hubungan gaya terhadap getaran, kan? Ketika seperti yang dikatakan Indah tadi kan, ketika gayanya makin gede, maka amplitudenya juga makin gede. Makanya itu, nak, contohnya kalau terjadi gempa bumi kan itu ada gaya kan yang sangat besar dari apa? Dari the center of the earth kan. Ada gaya yang muncul dari dalam bumi sehingga retak. Misalkan contohnya retakan kan. Retakan itu kan akan menyebabkan gaya yang menyebabkan akhirnya terjadi suatu getaran seperti itu. Oke, bagus. Oke, berikutnya Mr. Bilal akan kembali ke ini lagi ya, nak ya. Presentasi yang tadi. Mana nih presentasinya? Oke, nih. Ini tadi udah selesai. Kita akan masuk ke percobaan. Now, Mr. Dila will divide this class in several group. Okay, I will break out the Zoom, and then you can continue to do the virtual practical ya. Kamu bisa melakukan praktek maya. Jadi seperti LKPD yang sudah diberikan oleh Sri Hilal di Google Classroom, kalian buka itu LKPD-nya. Sekaligus di situ ada petunjuk praktikumnya. Nah, sebelum masuk ke sesi praktikum, Sri Hilal akan menjelaskan ini adalah step-step praktikumnya. Mr. Hilal akan kasih waktu 15 menit dari sekarang ya. Nanti 15 menit kalian menuju kelasnya masing-masing, kemudian kalian melakukan praktikum berbekal menggunakan LKPD yang sudah Sri Hilal share di Google Classroom. Apakah semuanya sudah mendownload LKPD-nya, nak? Semuanya sudah mendownload? Halo, Nata, sudah belum, Nata? LKPD-nya? Udah kok. Iya. Kemudian Jody udah mendownload LKPD-nya? Dasar. Oke, nanti praktikumnya kalian lihat kita menggunakan apa? Coba kita menggunakan Pet Colorado ya. Alamat linknya sudah ada di LKPD, nanti silakan diakses. Oke, sekarang Mr. Bilal akan divide this class in several group. Oke, semuanya sudah saya bagi. Habis ini saya akan buka roomnya. Kalian langsung melakukan praktikum. Mr. Bilal kasih waktu 15 menit dari sekarang ya. 3 kali. Iya. 3 kali gunakan apa itu namanya panjang tali yang berbeda-beda kan? Iya, 3 kali yang beda. Iya, bagus. Wida, Tadi. Caroline, Christian sudah melakukan percobaannya. Benar, melakukan dengan panjang 3 kali yang berbeda-beda. Itu diayunkan tuh. Talinya diatur dulu ya. Ya. Ini kita panjang talinya mau berapa aja? Boleh bebas sesuai instruksi di LKPD itu kan. Christian sudah Mana sih? dilakukan untuk 3 kali yang berbeda-beda ya. Stopwatch-nya memakai apa? Stopwatch-nya memakai handphone kalian.
Iya. Ya, di ayun itu, di ayun. Coba Mana sih? diklik. Tunggu, aku nggak kelihatan. Geser dikit kan. Nah, gitu. Terus dilepas. Nah, bergetar kan? Dari sebelah kanan deh. Ini sebelumnya. Touchnya Sama beda. aja, nggak apa-apa. Nah, Stopwatch-nya? ngitungnya seperti apa timernya? Seperti ikutin di LKPD. Oke. Hmm. Oke, bagus. Yang kamu lakukan sudah Stopwatch lain. betul. Silakan tinggal dilakukan percobaannya, nanti data-datanya dicari ya. Baik, sir. Mau nanya, Sir. Ya, gimana? Sudah menuju websitenya tadi, melakukan percobaan? Sudah. Udah, Sir. Jadi saya ada mau nanya gini. Kan itu ada 1 sama 2. 1, 2, 1, 2 gitu. Berarti 2 kali percobaan kan? Iya, di rata-rata nanti. Nah itu bedanya apa ya, Sir, antara percobaan 1 sama 2 di satu sesi? Sama. Misalkan ini, Sama. jadi kita ulang-ulang aja? Cuma ngulang ya, untuk memastikan apakah hitungan kalian itu teliti atau enggak, seperti itu kan? Oh, tapi derajatnya sama aja? Sama. Jadi Saya tadi ambil 13 derajat ya? ya nggak apa-apa, harus diulang. Jadi dengan derajat yang Oke. sama. Coba mana, Berarti Sedila dari pengen lihat pet Colorado-nya mana? Oh, ini, Sir. Aku yang share aja. Aku Kamu stop share jadi ya. yang share. Ya, stop share coba. Aku yang share. Share. Nah, ini dia. Nah, seperti ini yang Itu tadi dilakukan. kita nyobanya 0,5, masanya 1 kilo, gravity earth friction yang ada. Nanti masa-masanya nggak perlu dirubah ya, kan di LKPD nggak Ya, disuruh ngerubah masa kan. Terus tadi kita mulai dari 13 derajat. Udah. Ya Gitu udah sih. dihitung. Sama selama tadi dapat 14 detik ya. 14 itu 10 getaran kan? Berarti kalau satu getaran berapa? 1,4. Nah, seperti itu. Nah, itu dilakukan. Ayo, hurry up ya. 15 minutes regarding the measurement of the data and then fill the question, the conclusion for your practical ya. Oke, I will visit to others group. Oke, good luck. Oke, Sir. Thank you, Sir. Sepuluh. 17,5. Oke, bagus. Nah, gitu dong. Sama kayak kelompok-kelompok lainnya udah pada gerak. 17 itu 10 getaran. Betul? Hah? 17 itu kan 10 getaran kan, 17 second tadi. Iya. Berarti satu getarannya berapa dong? 1,7. Iya, bagus, keren. Seperti itu percobaannya. Oke, silakan dilakukan agak cepat ya. You just have the time until 15 minutes ya. Oke, Sir. I will give reminder to come back to the main class. Ya udah, bisa Hilal akan melihat lagi. Ada 3 kali percobaan kan dengan panjang tali yang berbeda-beda. Iya. Terus dengan panjang tali yang sama itu dilakukan berapa kali? Dengan panjang tali yang sama, sudut yang sama. Iya. Tujuannya apa? Cari rata-rata. Iya, bagus. Itu untuk mencari ini, maksudnya kamu benar-benar teliti atau enggak kan? Antara hasil 1 sama 2 tadi teliti. Oke, good job, keren. Continue to the next step. Mr. Hilal will visit to others group ya. Oke, Sir. Thank you, Sir. Remind atau aware to the time ya. Jadi perhatikan waktunya, jangan terlalu lama. Usahakan tercapai semua.
Yeah, hello, the second group. Any problematic regarding your experiment? Any question? Okay, good. Not yet, sir. Stopwatch. Tunggu ini. Ini kita yang kedua mau berapa panjangnya? 70 aja coba. 70 aja. Tunggu aku biar pas. Biar pas. Aware to the time, yeah. Because your time is Yeah. limited, you must make sure complete the data and then the answer the question and then the conclusion. Because for each group must present the result of your virtual experiment. Okay? Christian, Vida, Caroline. Okay, sir. Okay, okay. You can continue your experiment. Ini berapa? 0,7. Ini yang 0,7 itu apa itu namanya? 16,72. Iya. 16,70. Sudah aja. Oke ya. Hello? Halo. Problem regarding your experiment? Last question, sir. Yeah, what happened? Udah sini lagi terakhir. Habis Oh, itu the kita udah last, selesai. last experiment. Okay. Yes, don't forget I'm in the to last experiment. don't forget to complete the question and the conclusion, because for Okay. each group must present the result of your experiment and give the conclusion. Okay, Sir, sir. I have a question. Job. Halo. Yeah, Ken, any question? What? Kan pertama itu untuk percobaan kedua saya dapat 17 detik. Terus percobaan pertama 17 detik, percobaan kedua dapat 16,94 detik. Itu saya buletin jadi 17 saja ya. It's okay. No problem if Okay. you want to rounding to upper. Oke. Itu aja sih. Thank you, sir. Okay. Good luck. Satu 1,8. Rata-ratanya berarti 1,7 tambah 1,8 bagi 2. Terus frekuensinya Yeah, how to identify or determine the frequency if you have the data of the period. What is the relation between period and frequency? What is 1 per T. Yeah, good. Jadi F-nya tinggal 1 per hasil tadi, Chef. Yeah. Any problem regarding the experiment? No. Timernya gimana caranya biar barengan, Sir? Hah? Timernya. Biar barengan sama itunya, pendulumnya. Ya, harus pinter-pinternya. Makanya gini, you can use the timer from the website or you can use the timer from your smartphone kan. Jadi kalian bisa menghitung. Jadi mana yang menurut kalian kamu lebih ini merasa nyaman. Jadi kalau misalkan use the smartphone is okay. Because I think using the smartphone more accurately. Okay. Okay, just make sure you must find the data and then fill the question and then give the conclusion, because from each group must present the result of the data and conclusion. Oke, sekarang sudah nyampe di percobaan keberapa? Udah ketiga. Oh yaudah, hurry up ya. Oke, good job. Good luck. Mr. Didal will give reminder to come back the main class. Okay, sir. Thank you, sir. Oke. Hurry up ya. Gue nggak
Jadi semakin Already panjang found the data ya? Already Udah ada, found sir. the data? Okay, good job. Mr. Dila, just Udah. make sure ya. Okay. Cuma Hello, 3 already found the Frekuensi. data? Ah, Hello, already found the data? Already? datanya Already found? sudah, Sir, tapi tinggal yang hitung. Oh, yaudah hurry up ya, because Mr. I just give around 3 minutes ya. Give the conclusion and answer the question in the LKPD ya. Okay, after 3 minutes I will remind to come back to main class ya. Make sure your LKPD is complete ya. Yes, Sir. Dan kesimpulannya. Hello, the first group already found the data already? Datanya udah. Okay, good job ya. Make sure to complete the question and conclusion ya. Around 3 minutes, Mr. Hilal will call all of you to come back to main class. Okay? Harus di share screen, Sir, jawabannya. Jadi LKS-nya di share screen dong? Iya. Atau boleh dijelasin aja? Di share screen atau di capture gitu kan. Makanya salah satu dari kalian kan ada laptop kan, menggunakan laptop nanti share screen. Oke? Hurry up ya. Around 3 minutes Mr. Hilal will call of you to come back to the main class. Oke, good job. Shebi, kirimin data hasil tadi yang awal catatannya. Jadi kalian tadi sudah melakukan percobaan. Oke, di tahap berikutnya kalian akan presentasi hasil percobaan kalian. Untuk kesempatan pertama, for the first opportunity, I will give the opportunity for the third group. Untuk grup yang ketiga, silakan dipresentasikan hasil. Oke, silakan. Jadinya. Oke. Di share screen. Oke, selamat pagi semua. Jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan apa yang sudah kami lakukan atau eksperimen yang sudah kami lakukan. Pertama, ini langsung ke data hasil percobaan aja ya, karena kan yang di atasnya juga kalian ngelakuin yang sama. Jadi untuk panjang talinya kita di sini ambil berapa aja, Jod? Kita ambil 0,50 meter. Lalu sesi kedua kita ambil 0,75, lalu yang sesi terakhir kita ambil 1 meter. Nah, lalu karena masing-masing kita lakukan 10 getaran seperti yang kalian bisa lihat, untuk yang 0,5 meter kita dapatnya tetap 14 detik. Nah, untuk yang 0,75 juga masih sama, dua-duanya 17 detik. Yang kedua 19,5 detik. Nah, itu lalu kita jadikan periode dibagi dengan, jadi rumusnya itu T per N. Iya, jadi 14 bagi 10, 17 bagi 10, dan 19,5 bagi 10. Hasilnya itu berapa aja? Yang pertama ya, yang pertama 1,4. Yang kedua 1,7, yang ketiga 1,95. Lalu karena hasilnya percobaan 1 dan 2 sama, jadi rata-ratanya pun juga sama. Lalu frekuensinya itu pakai rumus 1 dibagi periode. Karena ini frekuensi rata-rata, jadi untuk di rumusnya itu periode rata-rata juga yang dipakai. Seperti itu. Lalu lanjut ke bawah. Oh, udah sampai situ saja bisa. Good. And next about the conclusion. Oke, kesimpulannya. Jadi silakan. Jadi semakin panjang tali berpengaruh secara terhadap waktu dan periodenya. Jika panjang tali semakin panjang, maka waktu yang dibutuhkan untuk 10 getaran akan semakin lama dan periodenya pun semakin besar. Namun berbanding terbalik dengan frekuensinya yang semakin mengecil. Nah, lalu untuk gambar grafiknya itu kita tadi belum selesai, tapi gambarannya itu periodenya sebagai
sumbu X dan panjang talinya sebagai sumbu Y, di mana nanti grafiknya akan naik karena naik. Ya. Jadi boleh digambarkan naik. Naiknya lurus apa melengkung? Ini sir, maaf sir. Oke. Ya. Nggak apa-apa. Jadi nanti ada titik-titiknya kan. Kita tadi kurang cepat kerja ini, jadi belum kegambar jelas. Oke, good analyze. Mr. Hilal ini ya tidak memberikan mark apakah jawaban kalian sudah betul apa salah, sementara saya simpan. Oke, but Mr. Hilal give high appreciation regarding your data and your conclusion, including how to how to draw the graph. Okay, Mr. Hilal will give the other opportunity for the others group ya, Okay. one more ya. Okay, thank you. Thank you semua. The third group. Okay, jadi you can stop the share screen. Yes sir. Okay, Mr. Hilal will give the opportunity for the second group. Okay, you can share the content, recording your data and analyze, including the conclusion, your experiment. Okay, please. Who will present from the second group? Okay, you can start to present. Ini datanya aja atau kesimpulannya aja? Only start from the data until the conclusion. Okay. Jadi ini kita kelompok 2, Christian, Wida, Indah, sama aku. Data yang kita pilih itu panjangnya 0,8, 0,7, sama 0,6 meter. Ya. Sudut yang kita gunakan itu semuanya 10 derajat. Habis itu yang petunjuk kerjanya kan sama aja. Ya, data yang kita peroleh itu berupa ini. Okay, it's okay. For the others, please to see the result of the second group ya. Pay attention. Okay, continue. Okay, bagus. Kemudian kesimpulan yang kita tarik dari hasil data tersebut itu karena T berbanding lurus dengan akar panjang tali. Jadi semakin besar panjang tali, semakin besar periode dan semakin kecil frekuensi yang diperoleh. Jika sudut simpangan besar, gerak bandul harus dianggap sebagai bagian gerak melingkar. Okay, Grafiknya kita grafik yang kita gambarkan ini sumbu X-nya itu panjang tali sama Yes. sumbu Y sebagai waktu yang dibutuhkan. Period. Iya, Okay. And then, how is about the Ininya drawing? Bentar, I will ask regarding the number 2 about the graph. What do you think? Straighten line or curved line? Itu straighten or curve? Oke, berarti Nggak terlalu lurus juga sih kelihatannya. Oke, berarti kalau nggak terlalu lurus berarti berarti melengkung kan? Iya. Oke, good analyze. Oke, from the second group, that's are the result of the second group. Oke, silakan stop screen. Mr. Didal will give conclusion in generally. Oke ya, kita hanya ngambil 2 kelompok recording the result from the third group and the second group. Oke, good analyze regarding the data. You have the conclusion
You have the conclusion, the relation between the period and the length of tile. Iya kan ya, panjang tali tile. Yoi. Ya, the relation between the period and the length of the tail. Oke, jadi kalau semakin panjang talinya, maka period akan semakin membesar. Oke, itu bagus tuh. Jadi kelompok 2 maupun kelompok 3 memberikan conclusion yang sama. Jadi ketika frekuensinya mengecil, maka ketika panjang talinya mengecil, maka frekuensinya akan membesar berlawanan dengan frekuensinya. Itu betul tuh, kelompok 3 maupun kelompok 2 sudah sangat sempurna. Berdasarkan hasil data kalian sudah menyampaikan betul. Nah, sekarang tentang penggambaran grafiknya. Apakah grafik kalian sudah betul atau salah? Mr. Hilal akan condong sepakat sama hasil yang didapatkan oleh kelompok 3. Jadi Mr. Hilal akan ini ya memberikan analisis. Perhatikan, saya akan share screen. Oke, tadi kalau kelompok 3 kan seperti ini kan ya, the line of tail, ini L-nya kan, kemudian the period, ya kan, grafiknya tadi lurus seperti ini kan, ya nggak? Nah, tetapi yang dihasilkan oleh kelompok 3, the long of the tail, ini L, and then the period agak melengkung. Nah, ini yang betul nak hubungannya. Memang benar, ketika periodnya bigger, the long of the tail bigger, itu namanya linear kan, tetapi linearnya bukan lurus, tetapi melengkung. Makanya hubungannya gini, T itu hampir sebanding dengan apa nih? T itu hampir sebanding sama akar L. Tadi yang dikatakan oleh kelompok 2 kan. Nah gini, ini yang betul, bukan ini. T sebanding sama L. Nah, tapi it's okay. Hampir betul kelompok 3. Tetapi more specifically, T itu sebanding ya, sebanding sama akar L-nya. Oke, kesimpulannya di situ. Any question regarding the confirmation from Mr. Hilal? No? Oke, good job. Hasil analisis eksperimen kalian sungguh bagus. Kelompok khususnya kelompok 3 juga bagus, kelompok 2 juga bagus. Hanya salah sedikit saja, itu is okay, no problem. Karena yang dibutuhkan adalah kalian ternyata sudah pintar membaca data dan menghubungkan grafik, itu yang diharapkan. Karena tidak semua anak bisa menggambar grafik dari data yang didapatkan. Nah, kenapa kok kelompok 3 mungkin lurus? Karena mungkin apa nih penyebabnya? Kurangnya data. Kan kalian hanya mengambil 3 data kan. Coba kalau kalian mengambil 5 data, mungkin akan terbentuk kelengkungannya kan. Jadi sebenarnya nggak salah kalian, karena kurangnya data aja. It's okay. If you want to try by yourself at your home to add the data, it's okay. So you will have the data more specifically. Okay, clear my explanation? Okay, from the first, the second, and the third, any question? No. Okay, if there is no question, Mr. Hilal will stop the screen, and then Mr. Hilal give remind ya. Mr. Hilal memberikan penugasan ada di Google Classroom. Kalian kerjakan, dikumpulkan jam berapa maunya? Dikumpulkan hari ini jam berapa? Oke, sebentar, Mr. Hilal akan share screen. Tugasnya ada di Google Classroom-nya. Kalian maunya jam berapa nih dikumpulkannya? Nih ya, you can access the assignment at the classwork menu. Ini this one ya. You can do the assignment. Okay, start now until 11:59 PM ya. Agree? Agree or not? Setuju? Oke ya, dikumpulkan sampai jam 11:59 nanti malam. Oke, this assignment consists of 5 questions. Okay, for each question has the score 20 ya. Jadi total skornya 100. Oke, clear? Oke ya, nanti dikerjakan, dikumpulkan sampai 11:59 PM. Oke,
Mr. Hilal close ininya. Kemudian sekarang kita akan pada sesi terakhir kesimpulannya. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang getaran, kita simpulkan secara umum, secara cepat. Coba yang pertama, Jody. Oke, state the quantity and the oscillation. Sebutkan besaran-besaran dalam getaran. Apa aja, Jody? Ya, ada amplitudo, betul nggak sih? Amplitudo, periode, frekuensi. Oke, good job. Betul, bagus. Next, Sebi. What is the relation between force and oscillation? Force and amplitude of the oscillation. Apa hubungannya antara period sama amplitude suatu getaran? Ketika gayanya bla bla bla, amplitudenya akan bla bla bla. What do you think? Sorry sir, boleh diulang? Okay, what is the relation between force and amplitude of the oscillation? Apa hubungan period sama amplitude? Apa hubungan gaya sama amplitude? Lebih besar gaya yang digunakan, berarti amplitudonya lebih besar. Ya, bagus, betul. Jadi semakin besar gaya yang diberikan, maka getaran itu akan memiliki amplitude makin besar. Oke, then Angel. Oke, Angel, what is the relation between period and the long of the tail? Panjang tali pendulum. The longer the length of the Yes. bigger the period. Yeah. Okay, can you repeat your answer? Repeat again, please. Semakin besar panjang tali, semakin Yes. tinggi periodenya. Yeah, good job. Okay, betul. Next, terakhir, the last conclusion from Nata. In mathematically, what is the relation between T and the long of the tail of pendulum? Apa hubungannya tadi? Hubungan T sama L tadi? Makin panjang talinya semakin besar juga. Itu kan secara description kan, in mathematically. Bisa juga kan, in mathematically. Okay, Christian, maybe you can have. Tadi soalnya apa, Sir? Apa hubungan period sama L? Period sama panjang tali secara matematik, secara persamaan tadi. Periode berbanding lurus dengan akar L. Iya, good job. Nata, please be concerned. Mr. Hilal already gave confirmation regarding the relation between period and the long of tail in mathematically kan? Ya, itu diperhatikan. Oke, good job from Jody, Angel, Christian, Sebi, Mr. Hilal akan close sesi kita. Before we close our session, please lead the prayer. Mungkin Ken, oke? Silakan Ken. Could you lead the prayer? Oke, teman-teman semua, mari kita berdoa. Doa. Tuhan, terima kasih telah memberikan kami kesempatan hari ini untuk belajar dan mendapat ilmu baru. Semoga ilmu yang kami dapatkan hari ini dapat berguna untuk kami dan orang lain. Amin. Ya, terima kasih Ken telah memimpin doa. Oke, kalian semuanya jaga kesehatan. Ya, ini adalah era pandemi COVID yang semakin meninggi. Kalian harus stay at home, jaga kesehatan supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran di berikutnya. Berikutnya kita akan belajar tentang wave. What is the wave in Indonesia? Apa? Gelombang. Iya, kita akan belajar gelombang ya. Oke, jaga kesehatan. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Thank you, Sir. Bye-bye. Thank you, sir. Oke.